lagi misalnya dapatkan HP itu yang sebelumnya, tentu akan terbuka data yang lebih banyak. Tapi saya sudah katakan, kalau HP-nya pun nggak dapat, dibuang kemana lah, ke kali gitu misalnya, kan bisa diambil data-datanya dari provider. Itu kan providernya jelas, nomor-nomornya ada semua di situ. Jadi nomornya Richard, nomornya Joshua ada 2 lagi itu yang nggak ketemu misalnya, kan bisa dicari itu di provider apa omongannya sebelum ini misalnya. Itu kalau CCTV sih memang iya ya. Kalau decodernya yang di rumah itu misalnya dihilangkan, akan kesulitan lagi untuk mencari backup dari data. Padahal decoder itu kalau ditemukan akan memperlihatkan apa yang terjadi dalam rumah itu. Perlu kami beritahukan ya, rumah itu kecil sekali sebetulnya. Jadi gampang sebenarnya untuk memetakan apa yang terjadi waktu itu, kurang lebih siapa yang melakukan apa. Bukti-bukti otopsi sekarang dari otopsi ulang pun dapat bahwa kita misalnya melihat ada temuan bahwa itu jenis pelurunya tidak satu ya, balistik juga menunjukkan itu. Artinya tidak mungkin hanya 1 orang yang menembak itu. Pasti beberapa orang. Nah, senjata-senjatanya juga begitu. Tapi jangan lupa itu sudah dirusak semua loh TKP-nya sejak awal. Tidak datang dari penyidik. 2, untuk menemukan CCTV itu kan sekarang netizen ini sangat pandai, media juga sangat pandai. Tapi hal-hal yang dikatakan oleh Abang Damanik tadi itu kan dari awal perusakan terjadi dari tanggal 8, 9, 10. Lalu kemudian tanggal 14 kejadian lagi. Ini kan ada banyak orang di dalam kepolisian yang menjadi kaki tangan dan komplotannya Sambo. Nah, orang-orang yang ditersangkakan ini harus angkat bicara. Jangan Kuat, jangan Baradae, jangan Ricky. Kan ini banyak nih kerjaan orang banyak. Siapa yang ngambil CCTV, siapa yang ngambil baju, siapa yang ngambil handphone, siapa yang ngambil uang. Itu adalah satu kesatuan dengan pembunuhan itu sendiri. Kalau sekarang ini akan jadi pengadilan yang sesat karena kepolisian bahkan Kapolri mengutip apa yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf. Kalau saya bilang itu sangat melecehkan harkat, marwah, harkat dan martabat kepolisian Republik Indonesia yang menjadi syarat yang paling penting bagi negara demokrasi. Jadi kita tahulah penegakan hukum itu masih belum tegak, masih roboh-roboh. Tapi ini bukan roboh-roboh, dihancurkan nih di depan kita oleh Sambo dan kawan-kawannya. Saya ini masih berpikir bahwa saya mau hidup di negeri ini untuk waktu yang lama, punya anak cucu. Kalau begini caranya penegakan hukum, cilaka negeri ini. Baik, saya terakhir ingin ke Pak Taufan, singkat saja Pak Taufan. Artinya harapan Anda atau pesan-pesan Anda untuk penyidik terutama dalam rekonstruksi yang akan digelar besok? Ya, rekonstruksi itu salah satu saja ya. Kalau saya sih dengan teman-teman di Komnas akan lebih fokus kepada obstruction of justice itu. Kenapa? Ini kejahatan sistematik yang dilakukan bersama-sama di bawah pimpinan Sambo. Kenapa saya bilang di bawah pimpinan Sambo? Dia ngaku pada saya waktu saya tanya. Saya otaknya katanya. Oke, tapi itu gimana terjadi? Yang lebih penting lagi, obstruction of justice ini harus dibongkar untuk bisa betul-betul persis ya mendapatkan peristiwa itu supaya tidak jadi nama-namanya tapi nggak pernah disebut Bang gitu loh. Maksud saya kan obstruction of justice dan pembunuhan ini kan satu kesatuan. Ya, masih panjang perjalanan kasus ini memang. Tadi kalau hanya mengandalkan pada pengakuan-pengakuan bisa peradilan sesat, BAP-nya dicabut semua. Baik, kita akan tunggu hasil rekonstruksi besok. Masih banyak perjalanan kasus ini. Mudah-mudahan terbuka. Kawal bersama-sama Bu Irma dan Pak Taufan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.